segera ingin menanggapi, tapi saya lempar dulu ke Bang Ahmad. Kata Pak Sugeng tadi, kalaupun pra-peradilan diambil sekarang, kemungkinan besar kalah. Menurut Anda, singkat saja Bang Ahmad. Bukan kalah. Itu bisa menang kalah, bukan kalah. Ya jangan ini. Kita menang kalah itu belum ketahuan, tapi kita bisa tahu apa hasil pemeriksaan polisi gitu loh. Baik, tapi saran Anda tetap untuk ambil pra-peradilan saat ini ya Pak? Ambil pra-peradilan. Tidak boleh diajari lah yang kayak gitu-gitu. Kita juga khatam. Oke, saya ralat tadi Bang Ahmad bilang kemungkinan besar kalah, tapi mungkin sampai 20 tahun. Ya. Dah khatam juga kita gitu. Iya, kalau khatam nggak perlu mengambil gugatan perdata karena itu akan perlu juga kita diajari itu, biarkan saja kita punya pilihan hukum sejauh ya, tidak punya silakan aja. Ada masalah. Harusnya rekomendasinya kepada institusi kepolisian ke depan kinerjanya bagaimana lebih baik agar tidak banyak sudah banyak ya. Itu kalau itu LSM yang jujur, yang lurus, yang komitmen, yang punya integritas. Itu nama. Ini kan kita bicara soal proses hukum yang kita nilai. Kalau boleh saya rangkum, apa yang anomali dalam proses itu, berikan rekomendasi kepada institusi kepolisian. Kalau kerjaan sejawat nggak usah dikomentari. Anda memberikan saran yang salah kalau gugatan perdata. Tidak perlu mengajari kami, Anda juga tidak perlu itu memberikan saya berikan masukan ya. Salah benar itu di pengadilan. Untuk ini ya udah nanti silakan gugat ya, silakan gugat ya. Nanti akan terbukti. Sebaliknya saya juga punya pendapat berbeda, tidak perlu Anda salah-salahkan. Baik. Gugatan perdata, Bang Ahmad, sebentar. Gugatan perdata itu kan toh nanti diambilnya saat persidangan sudah selesai. Sebelum pokok pokok perkara masuk ke pengadilan, Anda sarankan klien Anda untuk ambil pra-peradilan tidak untuk saat ini. Dan opsi-opsi lainnya apa untuk memenangkan klien Anda? Gugatan perdata itu asal didaftarkan di IKOT itu diterima. Siapa yang mengatur itu harus begini, harus begitu. Soal menang kalah kita juga tahu bahwa menang kalah itu tidak ansih soal bukti, soal norma. Banyak faktor begitu. Kenapa kami belum tempuh atau tidak tempuh, itu juga soal pertimbangan lain. Saya kira hal-hal yang sifatnya rumah tangga kami tidak perlu mengikuti saran pihak-pihak lain yang tidak punya kewenangan dan tidak punya kepentingan juga. Sebentar Pak Sugeng, menarik tadi yang disampaikan Bang Ahmad bahwa gugatan perdata itu bisa Bang Ahmad, menarik tadi yang Anda sampaikan, Bang Ahmad, begitu. Baik, menarik tadi yang Anda sampaikan bahwa gugatan perdata itu bisa dimasukkan kapan saja. Tapi apa yang digugat ke perdata kalau belum ada pembuktian apakah klien Anda kalah atau menang? Apa yang akan digugat? Pembuktian itu nanti ada proses gugatan, nanti ada mediasi, ada replik, duplik, jawaban masih panjang. Tinggal apakah kami akan menempuh itu atau tidak, itu hal yang lain. Kami pun sampai hari ini belum memutuskan itu. Tetapi yang offset adalah masuk pada ranah yang itu menjadi kewenangan kami, seolah-olah pendapat itu kalau kami ikuti itu yang benar. Kami tidak perlu yang begitu. Kami punya pendapat sendiri, kebijakan sendiri yang tidak terikat dengan pendapat siapapun. Karena itu pendapat yang barusan kami terima, cukuplah kami kesampingkan dan kami anggap tidak pernah ada. Baik, kita hormati karena itu hak konstitusi. Pak Mardiansyah boleh? Pak Mardiansyah silakan. Ya saya sebenarnya sih nggak terlalu banyak juga yang perlu ditanggapi tadi. Pertama memang mungkin Ahmadnya lagi kurang tidur ya, jadi capek gitu. Jadi mencernanya agak kurang clear. Karena yang saya pastikan itu kan begini, sejak awal kan disampaikan bahwa narasinya semua pejabat publik, mantan pejabat publik, itu masyarakat berhak untuk mengetahui termasuk hal-hal yang sifatnya privat, ijazah dan lain sebagainya, oke. Nah terus dituding-tuding lah Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah pejabat negara itu banyak, nggak cuma presiden. Cuma supaya apple to apple, saya kasih contoh, misalnya Pak SBY atau Ibu Mega. Misalnya ada 1-2 orang atau sekelompok orang yang merasa juga mencurigai, lalu melakukan penelitian-penelitian yang dimaksud oleh Roy Suryo CS juga gitu. Terus ternyata dia merasa wah ini ada yang kejanggalan dalam ijazahnya Ibu Mega dan Pak SBY. Lalu pada titik tertentu cuma minta dengan diselesaikan dengan menunjukkan saja itu ijazahnya. Nah ini kan tidak ada satu konsekuensi yang akhirnya orang tidak punya kekhawatiran, tidak bisa sembarang menuding, menfitnah, atau melakukan apapun upaya yang tidak berdasarkan bukti yang kuat, kan gitu loh. Nah itu yang saya maksud tadi. Nah bicara soal proses yang sekarang berjalan, menurut saya silakan aja sih Roy Suryo dan kawan-kawan dan Ahmad sebagai pengacaranya untuk melakukan upaya apapun silakan.
Dan sekarang ini kan sebenarnya cuma dikasih jeda untuk bernapas saja sedikit gitu, dengan tidak ditahannya Roy Suryo dan kawan-kawan, karena statusnya tetap tersangka, proses tetap berjalan, kan begitu ya. Saya setuju pada titiknya nanti akan masuk ke pengadilan dan sebagainya. Nah, ini hanya menjawab apa yang diminta sama Roy Suryo dan kawan-kawan, Pak Jokowi. Waktu itu ngotot betul Roy Suryo dan kawan-kawan, jika memang ingin proses hukum, laporkan kami secara langsung, dan dilaporkan langsung kok Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi merasa ketika dia sudah melaporkan, ya, dia ingin mempunyai ruang yang memang itu secara institusi negara, itu memang diyakini bahwa itu harus kita percaya. Misalnya peradilan. Dalam peradilan nanti ketika Pak Jokowi memang diperlukan untuk menunjukkan, akan dia tunjukkan tuh ijazahnya dan publik akan tahu. Dan pada titik itu kita semua minta, masyarakat semua minta, apapun yang diputuskan vonis, makanya bersiap-siap juga. Jangan suruh kita yang bersiap-siap untuk menerima kekalahan, karena yang terlihat kekalahan itu ada di kubunya Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau misalnya sudah divonis bersalah, jangan membangun narasi liar lagi. Kasihan publiknya, sudah capek juga. Karena kan ini udah tak bolak-balik terus, Mbak. Dulu minta dilaporkan, sudah dilaporkan. Yakin tidak tersangka, sekarang tersangka. Itu sudah Pak Mardiansyah. Ya, makanya maksud saya, jangan juga akhirnya merasa percaya diri cuma karena soal tidak ditahan kemarin. Tapi benar nggak Pak Jokowi pernah menunjukkan saat terima pengurus Projo di Solo, menunjukkan ijazah aslinya? Itu artinya ijazah asli masih dipegang Pak Jokowi, bukan ada di polisi? Oh, kan udah diambil Mbak kalau ijazah. Ijazah Pak Jokowi itu sempat diantarkan langsung Pak Jokowi. Anda sendiri pernah melihat ijazah aslinya? Anda sendiri Pak Mardiansyah pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi? Untuk saya pribadi. Ya. Saya pernah melihat, tapi kalau Projo saya nggak tahu. Ijazah aslinya Anda pernah melihat? Iya, di kediaman ketika masih dipegang Pak Jokowi. Tapi kalau Projo saya nggak tahu ya, kalau Projo ya. Baik, gitu. baik. Jadi maksud saya ya kita ikuti prosesnya dan mudah-mudahan semua siap mental, siap hati, pikiran gitu ya. Jangan juga akhirnya sesat pikir dan penuh dengan kebencian gitu Mbak. Baik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Sugeng, ini artinya kita harus bedah lagi pasal 1365 KUH Perdata soal ganti rugi perdata ini. Tadi Bang Ahmad bilang belum tentu juga masukin gugatan perdata gitu. Apa yang Anda kritisi dari hal ini? Nggak perlu saya komentari lagi, katakan belum pasti mau dilakukan. Tadi saya sudah cukup komentari. Kita ikuti proses hukum sajalah ya. Dan salah satu tugas kaum intelektual adalah memberikan literasi yang benar. Itu aja ya. Baik, Pak Sugeng, ada yang mengatakan begini, hukum saat ini seolah-olah sedang berpihak ke kepolisian begitu. Hukum, aparat penegak hukum seolah-olah digunakan sebagai senjata. Ini tidak fair untuk orang-orang seperti Mas Roy Suryo, seperti Rismon CS yang kemudian ingin menguji sesuatu dengan metodologi yang diyakini saintifik begitu. Ini apa yang Anda lihat? Itu kan namanya kebebasan menyatakan pendapat ya. Jadi disebut apapun, polisi harus kupingnya tidak boleh panas ya. Kupingnya tidak boleh panas. Oleh karena itu tadi saya katakan polisi itu sebetulnya kerja dalam diam. Bahkan di negara maju ya, itu yang namanya jaksa penyelidik ya, yang dibantu oleh polisi, dia tidak akan pernah mau menyampaikan hasil proses penyelidikan. Kita ini terlalu liberal ya. Jadi tidak perlu sebetulnya polisi memberi penjelasan, tapi kita ini liberal ya di dalam hal ini. Dan itu menurut saya baik ya, baik kita jadi ada aspek transparan. Nah, kalau polisi kemudian diserang, polisi tidak boleh kemudian merasa terhina. Itu sepertinya berjalan sampai saat ini. Polisi harus tetap profesional, menghormati hak asasi manusia, ya, termasuk tadi kepada tersangka diberikan hak yang sebebas-bebasnya menghadirkan ahli dan saksi-saksi yang meringankan. Harus diterima tuh, tidak boleh difilter ya, tidak boleh difilter oleh polisi ya. Baik. Gitu. Ini survei terbaru kepercayaan publik terhadap Polri naik 76,2%, ini luar biasa. Pak Sugeng, sebelum kita menutup, Bapak-Bapak saya kasih kesempatan terakhir singkat saja kepada Bang Ahmad. Silakan Bang, statement terakhir. Baik, kinerja institusi Polri saat ini menjadi sorotan, terutama setelah ada tim reformasi Polri. Selain kinerja, tentu ada koreksi terkait kelembagaan, keuangan, SDM, dan anggaran. Tapi khusus soal kinerja, tentu legasi kriminalisasi yang selama ini sudah dikenal luas masyarakat selama era rejim Joko Widodo perlu menjadi atensi khusus, terutama kepada
bapak-bapak yang ada di tim reformasi Polri. Secara SDM kami sebenarnya tidak terlalu percaya karena ada Tito Karnavian di situ, juga Kapolri sendiri Listio Sigit. Tetapi dari sisi institusi mudah-mudahan lah ini bisa menjadi koreksi dan kasus klien kami ini bisa menjadi ya pilot project untuk. Baik, Bang Ahmad, pemeriksaan berikutnya di Polda kapan, Bang? Oke, tampaknya ada pemeriksaan di Polda kapan lagi, Bang Ahmad? Belum, kami masih menunggu karena belum ada surat panggilan baik untuk yang layer pertama maupun layer kedua, atau klaster pertama ataupun klaster kedua belum ada panggilan lebih lanjut. Baik. Sayang sekali Bapak-Bapak waktu kita harus menutup dialog malam ini. Pak Sugeng terima kasih banyak. Kemudian Pak Mardiansyah Semar dan Bang Ahmad Ghozinuddin, terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu. Ya. NTV Prime masih akan kembali usai jeda pariwara.